Shalom adik-adik, apa kabar? Semoga kabar adik-adik selalu sehat, selalu semangat, dan selalu sukacita. Nah, senang banget nih kali ini Miss Magda kembali mengajak adik-adik untuk belajar tentang materi komunikasi di podcast pekan ini. Nah, pekan ini ya Miss Magda dapat masukan nih dari beberapa orang tua dan juga beberapa kakak mentor bahwa ya seiring berjalannya waktu adik-adik belajar di rumah mulai lupa nih untuk menjaga kesopanan, mulai lupa untuk bicara yang santun. Nah, coba deh, bener gak sih adik-adik kalau kalian sudah mulai kalau ngomong kepada orang tua suka bentak-bentak, kalau ngomong sama teman udah mulai gak enak banget didengerin, atau kalian lagi jadi gampang marah ya, gampang tersinggung, gak sopan, boro-boro kata-katanya ya, bukan lagi kata-kata yang penuh hormat, penuh kasih, tapi kata-kata yang ngegas, yang emosional. Nah, untuk itu pembelajaran kali ini Miss Magda akan kembali mengingatkan pentingnya untuk kita punya sikap dan perilaku sopan dan santun. Nah, adik-adik ketahuilah bahwa sikap dan perilaku sopan dan santun adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan setiap manusia yang ada di dunia. Nah, kita sebagai makhluk hidup harus punya sikap sopan dan santun kepada semua orang. Bersikap dan berperilaku sopan serta santun harus kita lakukan mulai dari rumah. Nah, saat dari rumah kita sudah terbiasa sopan dan santun, maka di luar rumah pun kita juga akan menjadi anak yang mudah untuk menerapkan perilaku ataupun sikap sopan dan santun ini. Setiap kita berbicara kepada orang lain, sebaiknya menggunakan bahasa yang baik. Kalaupun misalnya harus menggunakan bahasa daerah, bahasa lokal ya, atau mungkin menggunakan bahasa asing, termasuk juga bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sehari-hari, kalian juga tetap harus menggunakan bahasa dengan baik ya. Contoh nih, sikap dan perilaku sopan santun misalnya ya, saat kamu berbicara atau berperilaku sopan santun kepada orang tua, kemudian bapak ibu guru ya, walaupun sekarang ini belajar online tapi kan kalian sering nih komunikasi dengan bapak ibu guru walaupun melalui sosial media. Kemudian selain itu juga kalian mempraktekkan atau contoh perilaku sopan dan santun juga pastinya saat kalian hidup di dalam masyarakat dengan tetangga, dengan teman kamu bermain begitu ya. Nah, ketika kita akan berbicara, sebaiknya pikirkan dulu ya apa yang akan kita bicarakan agar di dalam kalimat yang kita ucapkan tidak menyinggung dan menyakiti perasaan orang lain. Ini yang harus benar-benar kita ingat nih adik-adik, karena seringkali kita lupa kalau kita bicara itu bila kita tidak pikirkan maka kita bisa menyakiti perasaan orang lain. Nah, disinilah nilai sopan santun harus kita utamakan. Nah, seperti yang kita ketahui ya adik-adik, pada zaman sekarang semua sikap dan perilaku orang mulai banyak berubah ya. Mulai kurang menggunakan sopan santun, terutama nih ya, gak cuma anak-anak remaja, anak-anak yang belum remaja, pra-remaja atau masih anak-anak seusia kalian ya, suka lupa nih kalau gak diingetin tentang sopan santun ya, dianggap ini gak berguna. Padahal ya ini berguna banget buat kamu. Sebagai seorang anak ya, kita harus mengerti dan menyadari adanya sopan santun. Nah, sebaiknya ya kita menjaga ucapan dan tingkah laku kita agar tidak menyakiti orang tua kita, tidak menyakiti kakak kita atau adik kita, saudara kita, teman kita, eyang kita, om, tante, dan semua orang yang kita jumpai. Kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita anak-anak yang masih menjaga sopan santun pada saat kita berbicara. Memberikan salam dan sapa, permisi manakala kamu berjumpa dengan orang dan melintasi di daerah depan orang tersebut ya. Nah, ini salah satu kalau orang Jawa bilang unggah-ungguh atau tata krama sopan santun. Biasakan ya adik-adik untuk berkata permisi ya, numpang lewat, atau mari om, mari bu ya, katakan itu dengan lugas, tidak usah malu, percaya diri dan berani saja untuk mengatakan permisi manakala kamu sedang melintas di depan orang ya, apalagi orang yang lebih tua. Nah, kamu harus belajar sopan mulai dari kebiasaan ini. Oke.
Yang terakhir untuk podcast edisi kali ini ya, seperti yang pernah kita lihat ya adik-adik atau mungkin pernah kita dengar, banyak sekali sikap anak-anak zaman sekarang yang menyimpang dari norma-norma atau aturan kaidah sopan santun ya. Misalnya nih, banyak anak-anak tuh gak mau taat sama orang tuanya, suka memberontak alias suka melawan orang tuanya. Wah, sukanya ya iseng ngusilin saudaranya di rumah. Nah, ini udah bikin ya kita lupa sama sopan santun ya. Terus kita udah mulai gak mau bicara dengan lembut pada orang yang lebih dewasa, atau kita menjadi anak yang semau gue ya. Kan sekarang lagi viral nih kata-kata tertentu yang sebenarnya adik-adik kalian tahu itu kata-kata yang gak pas untuk digunakan dalam komunikasi. Tapi kalian ngeyel, kalian memaksakan diri menggunakan kata-kata itu dan akhirnya kena tegur deh dari orang yang lebih dewasa atau lebih tua dari kamu. Nah, kamu gak boleh tersinggung ya kalau ada orang yang peduli dan menasehatimu. Nah, ini adalah contoh-contoh sehari-hari yang kita jumpai di mana anak-anak dianggap mulai lupa tentang sopan santun. Maka edisi pekan ini Miss Magda ingatkan, yuk kita menjadi anak yang punya sopan santun, tata krama ya, menjadi anak yang lembut hatinya, mudah dinasehati, mau ditegur, dan mau bersikap atau mengubah sikap dari yang tadinya tidak baik menjadi sikap yang sopan, yang santun, yang baik ya. Dan akhirnya apa yang disebut orang dengan anak zaman sekarang sulit diatur itu tidak terjadi dalam dirimu ya. Oke, demikianlah materi podcast hari ini. Pekan depan Miss Magda akan lanjutkan dengan materi berikutnya yang pastinya berhubungan dengan materi-materi sebelumnya. Oke adik-adik, terima kasih sudah menyimak podcast hari ini. Sampai ketemu lagi pekan depan. Tuhan memberkati dan bye.